Anda masih di Breaking News, pemirsa. Viral di media sosial, seorang bocah di Gaza merekam dirinya saat di dekat rudal. كنتش متوقع كل هذا صاروخ وكنتش متوقع. Ekspresi lucu dan polos bocah laki-laki Gaza ini saat heran baru melihat besarnya ukuran rudal viral di media sosial. Kepolosan bocah laki-laki ini saat melihat pecahan rudal yang sudah tidak aktif di Gaza, Palestina ini menyentuh hati banyak orang di media sosial. Selain lucu dan naif, rekaman ini juga menunjukkan sisi pahitnya hidup di Gaza, di mana anak-anak Gaza dikelilingi bahaya meski berada di lingkungan dekat rumah. Sementara itu, pasukan Israel juga menyerang sebuah sekolah di tepi barat dan menembak ke arah kelas. Akibatnya seorang siswa dilaporkan meninggal dunia. Video yang dirilis memperlihatkan momen mencekam di sekolah menengah Al-Mukhayyer, tepi barat. Israel melepaskan tembakan ke arah ruang kelas sehingga menewaskan seorang siswa. Serangan terjadi saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Para siswa dan pengajar pun panik dan berusaha melindungi diri. Pemirsa, duka satu keluarga menjadi duka seluruh warga desa di tepi barat Palestina. Dua bayi kembar yang belum genap berusia 2 bulan harus kehilangan sang ayah yang meninggal karena ditembak oleh pemukim ilegal bersenjata. Dua bayi kembar bernama Kamar dan Ayah ini harus kehilangan sosok pelindung keluarga mereka di saat mereka belum cukup umur untuk mengenal ayah mereka. Sang ayah meninggal syahid di tengah konflik karena ditembak oleh pemukim bersenjata di desa Derdipuan, Palestina. Dua bayi yang didekatkan ke jenazah sang ayah menjadi tanda sebuah perpisahan yang getir di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Kamar dan Ayah sengaja didekatkan untuk mengucapkan selamat jalan kepada ayah tercinta yang tak akan mereka temui saat mereka dewasa nanti. Perpisahan pilu juga dialami seorang ibu, di mana kedua anak tercinta tewas dalam serangan udara Israel. Peristiwa ini terjadi di Bet Lahia, sebelah utara jalur Gaza. Pemirsa, warga Gaza bertahan hidup dengan dirikan tenda darurat di kuburan. Para kepala keluarga khawatirkan kondisi anak-anak mereka. Keluarga pengungsi Palestina berlindung di sebuah pemakaman di Deir al-Balah, Gaza Tengah, usai kehilangan rumah akibat konflik Israel-Hamas. Terlihat sejumlah tenda didirikan di antara kuburan. Para pengungsi juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok seperti air bersih. Sejumlah kepala keluarga mengungkapkan kekecewaannya dan mengkhawatirkan kesehatan serta pertumbuhan anak-anak mereka. المطبخ هذا فوق قبر وخيمتي فوق قبر والله يعلم واحد يمكن اكثر بس انا اللي شايفه انا حاليا يمكن في اكثر بس مجبور انا ايش اللي جابني انا ايش اللي بدك على المر اللي مر منه انا لو وضعي احسن من هيك كان ما جيتش هنا بس ما فيش انجبرت ناجي هان وده عمي كذلك انا ما انجبرتش ناجي هان. Perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan 72.289 warga Palestina syahid dan melukai 172.000 lainnya. Pemirsa, Palestina akhirnya menggelar pemilihan umum di tengah masih memanasnya ketegangan di Timur Tengah. Ini adalah pemilu pertama usai konflik antara Hamas dan Zionis pecah pada Oktober 2023. Kota Deir al-Balah di jalur Gaza menggelar pemilihan umum kota pertamanya dalam lebih dari 2 dekade dengan jumlah pemilih signifikan. Warga datang berbondong-bondong untuk memberikan hak suaranya di sejumlah tempat pemungutan suara. Para pemilih tersebar di 12 tempat pemungutan suara yang ditunjuk untuk menerima 70.000 pemilih. Komite Pemilihan Pusat mengumumkan bahwa angka partisipasi pemilu di Gaza mencapai 22,7%.
Sementara itu di wilayah tepi barat, warga memberikan suara mereka dalam pemilihan kota pada hari Sabtu. Di kota Al-Bireh, para pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara, sementara staf panitia pemilihan mencatat nama dan mengatur prosesnya. Komisi Pemilihan Pusat mencatat bahwa angka partisipasi akhir di tepi barat mencapai 53,44%. يعني أنا أجيت على الانتخابات إحنا حابين نغير بغض النظر مين يطلع بالانتخابات مين اللي يفوز إحنا المهم إنه يكون عندنا مجلس ما في مناكفات يكون شغل جماعي يخدم البلد أول إشي يعني في شغلات كثيرة في مدينة البيرة ناقصة يعني في عنا ملاعب في عنا النظافة في عنا شغلات كثيرة لازم المجلس البلدي إحنا منطالبهم. Pemilu kali ini membawa harapan baru bagi rakyat Palestina. Mereka berharap konflik segera berakhir dan segera tercipta perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, bentrokan terjadi di kota Milan, Italia saat ratusan pendukung pro-Palestina dan pro-Israel berhadapan dalam peringatan Hari Pembebasan. Ketegangan mewarnai peringatan Hari Pembebasan pendudukan Nazi di Milan. Ratusan pengunjuk rasa dari dua kubu saling berhadapan dan terlibat saling dorong. Namun aksi ini tak berlangsung lama setelah koordinator aksi memisahkan kedua kelompok untuk mencegah konflik lebih lanjut. Untuk mencegah bentrokan tidak meluas, aparat kepolisian turun tangan memblokir pergerakan massa. Saat ini situasi di Milan berangsur kondusif meski pengamanan masih diperketat. Pemirsa, aktivis pro-Palestina di London, Inggris memprotes British Museum yang menghapus istilah Palestina dari peta. Massa menuding tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis. Puluhan aktivis pro-Palestina berkumpul di depan British Museum di London, Inggris. Mereka memprotes perubahan kuratorial terbaru yang menghapus istilah Palestina dari peta di Galeri Timur Tengah. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang papan bertuliskan Museum Imperialisme Inggris dan menuding tindakan tersebut sebagai upaya pembersihan etnis. Historical Palestine has existed and will always exist, and Palestine is one state and it will remain one state regardless of what the British Museum do. The disappointing part is that we feel that not just the British Museum but many other organisations they fall in line with whatever the Zionists say. So whatever the Zionists instruct, they say yes sir and they do that. Lebih dari 5.000 orang menandatangani petisi untuk mendesak museum untuk membatalkan keputusannya agar tidak menghapus keberadaan serta perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas serangan 7 Oktober lalu. Ratusan demonstran memadati lapangan Habima, Tel Aviv, Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan 7 Oktober, sekaligus mendesak pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi berlangsung dengan long march dan yel-yel pro-demokrasi. Para peserta membawa poster bertuliskan demokrasi akan menang dan harapan akan menang. Sementara sebagian menangkap topeng tokoh-tokoh politik dunia. Sekitar 200 demonstran juga membawa bendera Hungaria, berjalan dari Kedutaan Besar Hungaria menuju lokasi aksi, sebagai simbol solidaritas terhadap gerakan rakyat yang menentang kepemimpinan otoriter. Sementara itu di Yerusalem, puluhan pengunjuk rasa anti pemerintah menggelar aksi serupa. Mereka menuduh pemerintah merusak sistem demokrasi dengan mengintervensi lembaga peradilan. Aksi sempat memanas ketika demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di sekitar gedung pemerintahan.
Para demonstran menilai Netanyahu tengah berupaya mengalihkan perhatian dari kasus hukumnya. Mereka pun menyebut Oktober sebagai titik balik perubahan politik di Israel. Sejumlah demonstran di Washington mengecam liputan media tentang perang di Timur Tengah sesaat sebelum penembakan di Gedung Putih. Para pengunjuk rasa memegang bendera Palestina dan Iran sambil meneriakkan slogan-slogan menentang media. Mereka juga mengecam operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dan menuduh pemerintahan Trump menggunakan uang pajak untuk mendanai aksi militer. Have been paying for Israel's crimes for years, for paying for mothers and babies to be murdered. The last straw was Netanyahu starting this war that we're now sucked into and American troops dying. I'm done with it. My tax dollars are going towards the death of American troops and things that go against the American values that I was raised with. Israel has no part in America. Israel's un-American. Donald Trump is un-American. Bibi Netanyahu is un-American. They don't know what it means. Ratusan warga turun ke jalan di Madrid, Spanyol menyerukan penghentian konflik di Timur Tengah seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan terhadap sekutu NATO. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota Madrid. Mereka menuntut diakhirinya perang Timur Tengah sambil membawa berbagai spanduk bernada keras. Tulisan seperti hentikan perang di Timur Tengah hingga mereka berperang. Rakyat yang menanggung biaya terlihat mendominasi aksi. Sejumlah poster juga menyuarakan kritik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi ini turut diwarnai respon terhadap pernyataan Trump yang meminta Spanyol keluar dari NATO. Parar la guerra, convocamos concentraciones en 200 poblaciones después de haber lanzado la segunda edición del manifiesto Hay que parar la guerra, no olvidar Gaza. Un manifiesto que ya ha recogido el apoyo de más de 10.000 personas de 15 países y 265 organizaciones de distintas sensibilidades. Hemos empezado a caminar en una alianza, en una relación de colaboración fraternal entre distintos países, porque conseguir la paz, conseguir que acabe la guerra en Oriente Medio y acabar con el genocidio en Palestina solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común de conseguir la paz y de conseguir el fin del genocidio. Aksi di Madrid ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik Eropa terhadap konflik global yang kian meluas dan dampaknya terhadap stabilitas internasional. Pemirsa, warga Spanyol berunjuk rasa menentang serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran, Lebanon, dan Palestina. Mereka juga mendesak NATO agar menghentikan persenjataan perang. Ratusan orang berkumpul di jalan-jalan kota Barcelona, Spanyol. Mereka berunjuk rasa menuntut NATO, aliansi militer internasional, agar menghentikan persenjataan Israel dalam ketegangan di Timur Tengah. Dengan membawa bendera Lebanon, Iran, dan Palestina, mereka berorasi mendesak perang agar segera diakhiri. Bueno, yo creo que en la coyuntura actual, el tema de la OTAN y el papel de la OTAN como un agente imperialista y de guerra y de amor està sobre de la taula. Jo crec que ara és un moment per tornar a reivindicar una política de pau per a l'estat espanyol i no de guerra, perquè la OTAN és una organització militar que ens porta a la guerra i porta al desastre tant humà com ecològic. Para pengunjuk rasa juga mengkritik Amerika Serikat atas perannya yang dinilai memicu kekacauan di Timur Tengah dan sikap Amerika Serikat yang selalu mengancam akan keluar dari NATO.